Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Indira dari kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang K3. Untuk yang pertama mengenai pembahasan definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tujuan dari K3 adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Fungsi dan tujuan ketiga secara umum yaitu untuk yang pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Lalu yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Lalu yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan. Pada pelaksanaannya, K3 memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Beberapa fungsi K3 secara umum yaitu untuk yang pertama, sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Lingkup K3 menurut Rahman 1990, kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan. Aspek perlindungan K3 meliputi 1. Tenaga kerja dari semua jenis jenjang keahlian. Yang kedua, peralatan dan bahan yang dipergunakan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi maupun sosial. Keempat, proses produksi. Yang kelima, karakteristik dan sifat pekerjaan. Yang keenam, teknologi dan metodologi terakhir. Perlu diketahui ada beberapa istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja. Yang pertama, hajar adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, danger adalah peluang bahaya yang sudah terlihat atau kondisi bahaya sudah ada tetapi masih dapat dicegah dengan berbagai tindakan. Yang ketiga, risk adalah perkiraan tingkat keparahan yang akan timbul jika terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Yang keempat, ada insiden adalah munculnya kejadian bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan. Lalu ada accident adalah kejadian bahaya yang disertai adanya korban atau kerugian. Adapun dasar hukum dari K3, yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaannya. Yang ketiga, Persatuan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian pembahasan materi K3 dari saya. Semoga pembahasan materi ini memberikan manfaat bagi yang menontonnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.